Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif bersama saya, Pastor Mario Pantou. Judul renungan kita hari ini adalah Pernikahan Kristen. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah pernikahan Kristen itu? Dewasa ini kita melihat di masyarakat kita fenomena yang terjadi bahwa ada yang menikah secara resmi, ada yang kawin kontrak, ada yang nikah di bawah tangan, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan menurut pendapat beberapa tokoh Kristen, pernikahan itu adalah sebagai berikut. Julius Fritzsche, pendeta dan konselor, mengatakan bahwa pernikahan adalah perpaduan emosi dua pribadi. Wayne Oates, profesor di Southern Baptist Theological Seminary, dalam bukunya mengatakan pernikahan adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab, suatu persekutuan yang membawa pertobatan dan pengampunan. Penulis David Augsburger, pendeta dan penulis, mengatakan bahwa pernikahan bukanlah hal utama atau hakiki untuk mengikat suatu perjanjian, baik secara hukum maupun sosial. Pernikahan sebagai perjanjian yang dibuat di hadapan Allah dan jemaat. Perjanjian tak bersyarat, lebih hikmat, lebih mengikat dan mantap. Dwight Small, konselor dan penulis, mengatakan pernikahan adalah suatu kehidupan baru yang hadir di dalam dua orang. Dr. David Huber, rektor Fuller Theological Seminary, mengatakan pernikahan tidak menuntut kesempurnaan tetapi prioritas. Pernikahan terdapat kemuliaan ketika dipandang sebagai cara Allah untuk membawa kita melalui kurikulumnya yang utama, yakni kasih dan kebenaran. Saudaraku, pernikahan mula-mula berasal dari ide atau inisiatif Allah. Tuhan yang menciptakan laki-laki, yakni Adam, dan melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian Tuhan ingin Adam mempunyai seorang penolong, maka didatangkan segala ciptaannya yang lain kepada Adam supaya Adam menamainya. Namun Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur dan menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya yang diberi nama Hawa. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa wanita adalah karunia Tuhan untuk laki-laki. Sekalipun demikian, bukan berarti wanita boleh diperlakukan sewenang-wenang. Sebab wanita juga diciptakan atas peta dan teladan Allah itu sendiri. Di samping itu kita melihat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang-tulang yang lain. Tulang kaki
atau tulang kepala, sebab tulang-tulang tersebut hanya satu. Sebaliknya, tulang rusuk banyak. Namun demikian, Tuhan tidak menciptakan lebih dari satu wanita bagi Adam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mula-mulanya adalah monogami, yakni suami satu, istri satu. Poligami berdasarkan pernikahan Kristen bukanlah ide dan inisiatif serta kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih, pernikahan itu adalah kudus adanya. Karena Allah itu kudus, maka apa yang dilakukannya tidak mungkin melanggar kekudusannya. Allah yang menyelenggarakan pernikahan itu kudus adanya, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan yang diselenggarakan adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan juga adalah lembaga pertama dan satu-satunya yang terbentuk sebelum manusia jatuh dalam dosa. Untuk itu, pernikahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan adalah pernikahan yang kudus. Sebagai orang percaya, hendaknya pernikahannya tidak hanya sekedar sesuai, tidak melanggar moral dan etika Kristiani, namun haruslah pernikahannya tersebut menyenangkan hati Tuhan dan mencerminkan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ada satu cerita yang menarik di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cerita menarik ini adalah ketika Yesus mengadakan mujizat di pesta pernikahan di Kana. Ketika pesta itu kehabisan anggur, lalu datanglah ibu Yesus kepada Yesus dan memohon agar supaya Yesus melakukan sesuatu. Lalu Yesus bertanya kepada ibunya, apakah yang harus dia lakukan? Tahukah saudara bahwa ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri mengucapkan kata-katanya dengan berkata bahwa saatku belum tiba, Ibu. Tetapi kenapa Yesus harus melakukan? Sebenarnya belum waktunya bagi Yesus menyatakan kemuliaan dan mujizatnya. Tetapi pada akhirnya Yesus melakukannya dengan mengadakan mujizat, yaitu merubah air yang ada di tempayan-tempayan menjadi anggur. Apa artinya, saudaraku? Yesus sangat menaruh perhatian yang sangat serius dengan pernikahan. Saatnya belum tiba, waktunya belum tiba, tetapi hanya karena sebuah pernikahan, maka Yesus melakukan mujizat. Dalam cerita ini kita memahami, mengerti bahwa betapa penting dan sakralnya suatu ikatan pernikahan. Sehingga Alkitab berkata dalam Matius 19 ayat 6 bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Miris sekali kita melihat keadaan sekarang, banyak orang yang
berada di ambang perceraian. Bahkan banyak yang bercerai. Karena itu, ketika kita mengerti dan memahami kebenaran firman Allah dalam renungan pernikahan, urungkan niat saudara apabila saudara sedang bermasalah dalam rumah tangga untuk tidak bercerai, sebab Allah tidak menghendaki perceraian. Saudara-saudara yang sedang berada di ambang perceraian, mari kita mengenyampingkan ego masing-masing. Biarlah ada jalan keluar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, Allah tidak menghendaki perceraian. Apabila hal itu terjadi, maka dosa kita di hadapan Tuhan, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Perbaiki pernikahan, cari solusi dan jalan keluar. Mintalah petunjuk dan doa dari hamba-hambanya, sehingga akan menyelamatkan pernikahan kita dari ambang perceraian. Demikian renungan rohani di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar hari ini, meneguhkan pernikahan ikatan kami yang sudah terjalin. Karena itu, biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami semua, ya Tuhan. Jika ada saudara-saudara yang sedang bermasalah dengan kehidupan rumah tangga, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong, memberkati, dan menunjukkan jalan-jalan keluar, sehingga rumah tangga Kristen ini selamat dari perceraian. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan yang berkualitas di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.